Nah, Kak Oki, tadi kita tepuk apa namanya itu, Kak? Itu namanya adik-adik tepuk cinta kasih. Kenapa, Kak, kita harus bertepuk cinta kasih? Karena adik-adik sekami, pada hari ini tema kita tentang cinta kasih Allah untuk semua anaknya. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Allah kita, Kak Oki. Pastinya Kak Rika. Kalau begitu, Kak Oki, aku udah gak sabar nih, Kak Oki, mau mengikuti kegiatan Minggu Gembira. Nah, Kak Rika sudah siap? Siap. Adik-adik sekami semuanya sudah siap untuk Minggu Gembira kita? Siap. Sekarang mari kita let's go untuk mengikuti Minggu Gembira. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu dulu. Tanganku ada dua, 1, 2, 3, ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat dengan rapat, lalu aku berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik untuk kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai Minggu Gembira kami. Bukakan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti Minggu Gembira kami pada hari ini, mendengarkan sabda-Mu dan menjalankannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala
Adik-adik sekami-kami yang kami cintai, salam jumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebagaimana pada bulan ini gereja kita akan merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Nah, karena itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita siapkan kitab suci kita dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16a. Oke, sekali lagi, adik-adik kami sekami, siapkan kitab sucinya, kita buka Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16a. Kita sama-sama mendengarkan ya, dan sambil kita baca kitab suci kita. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terlebih dahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik yang terkasih sekami-kami. Nah, sesudah kita tadi mendengarkan sabda Tuhan kepada kita yang berbicara tentang
perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, ingat ya judulnya tadi, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, tapi judul permenungan kita pada pagi hari ini, adik-adik kami yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, judul permenungan kita ialah cinta kasih mengajarkan kepada kita memilih yang terbaik dalam hidup. Sekali lagi, cinta kasih mengajarkan kita, membantu kita memilih yang terbaik dalam hidup kita. Nah, tadi dalam Injil Matius yang baru kita dengarkan, kalau adik-adik tadi masih ingat itu, dan pasti ingat karena masih baru kita dengarkan tadi, berbicara tentang bagaimana Yesus itu memberikan perumpamaan, contoh cerita kepada kita, bagaimana kita bersikap yang adil kepada semua orang. Bersikap adil. Dalam Injil itu tadi dikatakan, cemburukah engkau? Ya, meskipun tidak itu tadi kata-kata yang dipilih oleh Yesus, tapi supaya lebih gampang adik-adik kami. Cemburukah engkau? Iri hatikah engkau? Kalau aku memberikan kepadanya sama seperti yang aku berikan kepadamu. Nah, adik-adik yang terkasih, lihat betapa Yesus itu mau mengajarkan kepada kita apa itu kasih, apa itu adil, apa itu cinta yang sesungguhnya. Pertama tadi dikisahkan, ada orang yang sedang berkumpul di salah satu tempat. Mereka menganggur, mereka tidak bekerja. Tetapi Tuhan itu melihat dan bertanya kepada mereka, maukah engkau bekerja di kebunku? Jangan kau menganggur, jangan kau tidak bekerja, ayo bekerjalah di kebunku. Itu yang pertama. Dan mereka bekerja sejak pagi sampai sore hari, mereka bekerja di kebunnya. Lalu lagi-lagi pergi lagi mencari orang yang sedang berkumpul tidak bekerja juga. Lalu bertanya, kenapa engkau di sini? Lalu apa tadi katanya mereka? Jawaban mereka, kami sedang menganggur, kami tidak bekerja Tuhan. Lalu Tuhan itu menawarkan pekerjaan kepada mereka, meskipun sudah semakin siang hari. Begitu terus hingga ada orang yang bekerja hanya 1 jam, tetapi diberi upah 1 dinar. Diberikan upah yang sama kepada orang yang pertama itu, diberikan kepada orang yang baru tadi bekerja sama-sama 1 dinar. Betapa yang pertama itu sangat terkejut tadi adik-adik. Bagaimana mungkin Tuhan, kami bekerja di bawah terik matahari dengan bersusah payah, dengan capek. Masa kami menerima upah yang sama dengan orang yang hanya bekerja 1 jam saja? Nah, adik-adik sekami, disinilah Tuhan itu mengajarkan kepada kita apa? Dia bertanya dan menjawab dengan keras kepada mereka. Iri hatikah engkau bila aku memberikan 1 dinar kepada mereka? Bukankah kita telah sepakat kalau kamu akan saya upah bila bekerja di kebunku dengan 1 dinar? Di mana letak kesalahan saya? Saya memberikan apa yang sudah kita sepakati sejak awal. Lalu kenapa engkau iri hati bila aku memberikan hal yang sama kepada yang ini? Si Tuhan itu, bacaan dalam Injil itu mengajarkan kepada kita bagaimana kasih itu, cinta kasih itu mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik yang terkasih, Injil Matius dalam perumpamaan itu
Yesus mau mengajak kita apa? Mari memberi, mari membantu orang lain, tentu dengan ikhlas, tentu dengan sepenuh hati, supaya orang yang kita bantu itu sungguh-sungguh dapat merasakannya. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita pada pagi hari ini. Nah, karena itu adik-adik sekami yang baik, pertanyaannya ialah, apa yang sudah pernah saya lakukan? Baik di rumahku, bersama temanku, baik juga waktu saya masih sekolah, waktu masih aktif di sekolah, sebelum ada virus-virus ini. Yesus mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu bersikap murah hati, bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada orang-orang terdekatmu, bukan hanya kepada orang-orang yang hanya mencintaimu, tetapi kepada semua orang. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita pada pagi hari ini. Nah, karena itu abang mau menantang kita, kepada kita semua, sekami yang ada di rumah, mulai sekarang. Katanya tadi, iri hatikah engkau bila aku memberikan upah yang sama? Cinta kasih itu tidak membatasi siapapun orangnya, tapi cinta kasih itu mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, seberapa hebat pun orangnya. Tapi cinta kasih itu mengajarkan kita untuk menjadikan siapapun itu adalah sama di mata Tuhan. Nah, itu adik-adik yang terkasih. Nah, maka untuk kita ingat di rumah kita, menjadi bahan permenungan kita, ada 2 poin adik-adik sekami. Yang pertama, apa itu? Cinta kasih mengubah kita, membantu kita menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, hilangkan rasa iri hati bila orang lain mendapatkan hal yang sama seperti yang kita dapatkan. Mari sepenuh hati memberi diri, mari sepenuh hati berusaha, mari sepenuh hati berjuang untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus pada masa bulan Kitab Suci Nasional ini, mari mengenal Tuhan lewat Kitab Suci agar Tuhan senantiasa membantu kita. Semoga adik-adik kami semakin dekat kepada Tuhan, dan kita pun sungguh-sungguh dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita entah dimanapun kita berada. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, mari kita menyampaikan doa umat kita. Bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, Uskup, para pastor dan seluruh kaum religius. Ya Bapa yang baik, kami berdoa bagi mereka. Berkatilah mereka semua yang kami kasihi. Kiranya mereka hidup dalam lindungan tangan-Mu. Jauhkan mereka dari mara dan bahaya. Berkati mereka Tuhan dalam misi panggilan hidupnya, agar semakin semangat dan setia melayani Engkau.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi pemimpin negara, ya Bapa yang baik, lindungilah pemimpin negara kami di negara Republik Indonesia ya Tuhan, supaya mereka bisa memimpin kami masyarakatnya dengan adil dan bijaksana, dengan penuh cinta kasih. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, tambahkanlah rezekinya, tambahkan sukacitanya, serta kebijaksanaan agar dapat membimbing kami anak-anaknya menuju jalan yang Tuhan kehendaki. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi adik-adik sekami, ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah adik-adik sekami dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu berpengharapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan adik-adik kami dipenuhi dengan cinta kasih di dalam hati mereka untuk berbuat baik bagi sesama, bagi lingkungan, dan bagi orang tua mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Sekarang marilah kita satukan seluruh permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
adik-adik semuanya, sekarang kita masuk ke acara kreativitas. Nah, Kak Rika, kira-kira kreativitas kita minggu ini ada apa ya, Kak Rika? Apa ya? Nah, adik-adik, karena tadi bacaan Injil kita tentang penggarap di kebun anggur, Kak Rika mau ajak adik-adik dan Kak Oki juga ya. Kak Oki dan Kak Rika mau ajak adik-adik untuk menggambar anggur. Pasti bisa ya, Kak Rika? Pasti dong, Kak. Karena- Adik-adik kita itu kan anak-anak yang kreatif. Dan membuat anggur itu suatu hal yang Mudah. Oke, nah Kak Rika, sebelum kita gambar, kita bilang dulu sama adik-adik apa aja sih peralatan yang diperlukan? Nah, gampang sekali ya Kak, yang ada di sekitar kita. Iya. Ada kertas, Ada HVS, uh-uh, ada krayon, boleh juga pensil warna. Langsung aja yuk adik-adik, lihat kita dan Kak Rika untuk menggambar anggur, dan adik-adik bisa langsung praktek di rumahnya. Yuk, Let's go. let's go. Ya, Kak Rika dan Kak Oki menggambar anggur. Logo Pertama-tama kita gambar tangkainya dulu ya Kak ya. ya. Oke Kak, Tangkainya. karena Kak Oki suka anggur merah, Kak Oki gambar langsung anggur merahnya. Oh. Se. Kak Rika mau gambar apanya dulu, Kak? Mau gambar polanya dulu, Kak? Kak Oki banyak kali ya daunnya ya Kak Rika ya, tapi tidak apa-apa. Nanti Kak Rika mau gambar anggur hijau. Kakak warna apa anggurnya Kak? Anggur merah, karena Kak Oki suka anggur merah Kak Rika. Hihi. Sesuai selera ya. Iya. Adik-adik di rumah mau gambar warna apa nih? Warna apa ya Kak? Kita nanti lihat ya. Di hasilnya nanti adik-adik bisa kirim. Kemana dikirim Kak Rika? Ke Facebook Sekamikam. Oke, Sekamikam ya Kak ya? Iya. Oke, ditambahkan nama Facebook kita ya Dek ya. Sekamikam, huruf kapital semuanya. Sekamikam. Oke. Nah, anggurnya sudah mulai jadi dia adik-adik. Nah, adik-adik bisa gambar lebih mantap lagi di rumah ya. Pastinya dong Kak. Ini anggurnya, tapi anggurnya ini bisa nggak Kak Rika dimakan Kak Rika? Kalau dibeli ke pasar bisa kali Kak. Kalau kertasnya ini Kalau keras tidak bisa, tapi bisa dipajang di kamar loh Kak. Oh iya, biar kamarnya menjadi lebih Indah. Dan jangan lupa adik-adik, kita nanti menulis ayat emas di bagian bawahnya ya. Gambar Kak Oki ini memang ya seperti inilah. Gak bagus ini ya dia. Dan jangan lupa untuk mewarnainya adik-adik, biar lebih mantap dia. Yuk, dibulatin. Nah, Kak Rika Tinggal kayaknya mewarnai lebih nih, Kakak. mantap ini. Kak Rika 100, Kak Oki 100,2. Nggak mau kalah ya Kak. Oke, seperti inilah adik-adik ya. Oke adik-adik, semoga bisa praktek langsung di rumah menggambar anggur. Dan hasilnya adalah tada! Anggur hijau, Anggur merah. sesuai selera kita ya. Iya. Nah di bawahnya ada tulisan nih Kak. Apa nih Yuk tulisannya kita Kak? baca sama-sama Kak. Jadilah penggarap anggur di ladang ladang Tuhan. Karena anggur itu enak. Dan kerja di ladang Tuhan juga enak. Dan berbuah manis. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan kreativitas kita pada hari ini. Dan langsung bisa dipajang. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di kreativitas selanjutnya. Nah adik-adik, sebelum kita menutup minggu gembira kita pada hari ini, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu hingga pada saat ini. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dan jadikanlah kami pelaksana sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak kami yang pembawa damai, pembawa terang dan garam kehidupan kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu menjadi anak-anak kami yang baik hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik yang terkasih, ibadah minggu gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah Kak Oki senang sekali ya hari ini. Pastinya Kak Rika. Nah adik-adik, jangan lupa setiap hari Minggu untuk tetap
melakukan ibadah di rumah saja melalui channel Komsos